Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan pertemuan pertama berkenalan dengan software Adobe Photoshop, yaitu software pengolah gambar berbasis bitmap atau raster. Photoshop pengolah gambar nomor 1 di dunia. Hal ini berkat kecanggihan serta kelengkapan fiturnya. Selain sebagai pengolah gambar, Photoshop juga dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti pembuatan poster, iklan, brosur, karya seni, CGR, kemudian bahkan desain situs dalam gambar bergerak. Selain itu, Photoshop juga banyak digunakan dalam dunia film, animasi, dan game 2 dimensi maupun 3 dimensi. Adobe Photoshop juga ini lebih handal pada pengolahan gambar bitmap ya, khususnya editing foto. Foto ini adalah gambar yang dihasilkan dari record atau rekaman kamera, hasil dari jepretan kamera. Tidak panjang lebar, Bapak akan bahas bagaimana cara menjalankan atau memulai program Adobe Photoshop. Adobe Photoshop yang akan kita coba adalah Adobe Photoshop CS6. Kalau anak-anakku sekalian memiliki versi yang lama, misalkan CS4, CS3, ini masih berlaku pembelajaran yang Bapak bahas. Jadi tidak jauh, perbedaannya tidak terlampau jauh. Oke. Memulai program Photoshop. Kita cari di sini tombol di layar laptop kita, ada tombol Windows ya. Kemudian kita cari Adobe Master. Bapak menginisialnya karena satu paket, satu bundle ya, Adobe Master. Di sini kita cari Adobe Photoshop CS6. Kita klik, tunggu beberapa saat. Ini tampilan loading dari loading Photoshop. Nah, ini sudah terbuka. Inilah tampilan Adobe Photoshop, interface-nya ya. Tampilan muka Adobe Photoshop atau disebut dengan interface pertama. Oke. Adobe Photoshop versi lama di bawah versi CS6 itu berbeda tampilan. Oleh sebab itu, yang terbiasa dengan versi yang lama butuh sedikit penyesuaian atau beradaptasi, apalagi buat pengguna baru. Oke, kali ini kita akan berkenalan dengan interface Adobe Photoshop. Yang pertama yaitu menu bar. Ini menu bar disebut dengan menu bar. Terdiri dari beberapa kelompok menu. Jadi kalau kita klik menunya, maka akan muncul submenu. Submenu ini adalah perintah ya. Perintah untuk
beberapa modifikasi pada sebuah dokumen atau layar kerja baru. Misalkan ada menu file, di dalamnya ada submenu, open, new. Nah, ini perintah untuk new, misalkan perintah untuk membuat dokumen baru atau layar kerja baru. Open untuk membuka objek atau gambar yang akan kita modifikasi atau kita edit. Begitupun seterusnya ya. Beberapa menu yang lain ini terdapat submenu yang terdiri dari perintah-perintah tertentu. Ini namanya sub atau main bar. Kemudian yang kedua ada namanya option bar. Option bar ini berguna untuk setting atau mengatur tool yang aktif melalui option bar. Tampilan menunya akan berubah sesuai dengan tool yang sedang digunakan. Misalkan, kita buat dokumen baru dulu. Kita aktifkan tool, misalkan tool lasso tool misalkan. Maka yang muncul ini adalah option bar pada tool yang aktif, yaitu tool lasso tool. Jadi kalau kita aktifkan, berarti ini adalah option bar dari tool yang sedang kita aktifkan. Ini misalkan menu atau tool crop tool. Maka di sini akan muncul alat bantu terhadap crop tool itu sendiri. Nah, misalkan ini ukuran motongnya ya, ukuran cropnya, tingginya berapa, lebarnya berapa, ya kan? Itu disebut dengan option bar yang ini ya. Ini namanya option bar. Jadi bar ini akan muncul kalau toolnya aktif. Jadi kalau salah satu toolnya kita aktifkan, maka akan muncul option bar. Yang kemudian ada namanya tool palette. Tool palette. Palette tool namanya. Nah, ini namanya tool palette, tapi biasa orang sebut ini namanya toolbox. Ini adalah barisan tool-tool yang ada di Adobe Photoshop seperti crop tool, stem tool, kemudian find bucket tool, kemudian dots tool dan text tool dan seterusnya. Jadi tools palette tool ini atau tool palette atau biasa disebut dengan toolbox berisi beragam tool yang digunakan sewaktu bekerja dalam Photoshop. Nah, yang berisi barisan atau kumpulan tools, alat gambar atau alat untuk memodifikasi gambar atau objek gambar. Kemudian ada dokumen Windows yang disebut orang kebanyakan disebutnya dengan Canvas. Tulisannya C-A-N-V-A-S. Canvas. Ini yang disebut dengan Canvas ini. Ini adalah Canvas atau dokumen Windows. Jendela dokumen atau kanvas merupakan area di mana kita akan menggambar, mengedit foto, kemudian membuat desain sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Nah, itu ya, sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Oke. Kemudian ada namanya dock of palettes collapsed to icon. Ini kumpulan yang ini ya. Ini kumpulan beberapa palet yang diminimalkan sebagai ikon. Ini kumpulan beberapa palet, misalkan ini palet history, kemudian property, kemudian karakter dan seterusnya ya.
Kemudian ada namanya collapse sheet to icon button. Tombol ini meminimalkan palet menjadi icon. Yang ini ya. Ini ya. Meminimalkan atau palet menjadi icon. Oke. Nah. Kemudian ada docs of palettes group expanded. Kumpulan palet yang terbuka. Palet merupakan kotak dialog kecil yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memilih warna, pengaturan layar. Secara default ada 3 buah palet yang terbuka, yaitu palet navigator, kemudian ada palet swatch dan layer ya. Ini namanya. Kan ada swatch, ada color dan ada layer. Nah, ini layer misalnya ya. Oke. Kita bisa letakkan di mana saja sesuai keinginan kita ya. Oke, demikian dari tampilan interface Adobe Photoshop ya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan tool palettes. Tool palettes itu yang ini ya. Ini namanya tool palettes atau toolbox.